when somebody loved me. Everything was beautiful. Every hour spent together, this within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she loved me. Through the summer and the fall, we had each other, that was all. Just she and I together, like it was meant to be. When she loved me. Hai teman-teman, ini adalah part kedua dari episode podcast kecil di Special Opini. Kenapa kita bisa patah hati? Sudah dibuka dengan lagu yang sedang hits, tapi sad. Lagu dengan judul When She Loved Me by Kathleen Levitt. Langsung aja kita akan melanjuti pembahasan kita mengenai cara ampuh untuk mengatasi kesedihan yang berlarut-larut. Sumber kita kali ini yaitu dari sampaiKapan.com telah memberikan 5 tips ampuh dalam mengatasi patah hati. Tips pertama, belajar dari kesalahan. Kita kayaknya sama-sama tahu ya bahwa tidak ada satupun orang dalam menjalani hubungan yang menginginkan yang namanya perpisahan. Artinya, kenapa hubungan kita berakhir pasti ada sebabnya. Nah, tugas kita di sini adalah mencari tahu apa penyebab itu. Lalu selesaikan masalahnya dan jangan ulangi lagi. Kalau emang tidak bisa baikan, hal yang perlu kalian tanamkan ialah koreksi diri kalian sendiri. Dan lihat apa saja sih yang sudah kamu lakukan dan kamu harus memperbaikinya di hubungan kalian yang selanjutnya. Yang kedua, let it flow. Biarkan saya mengalir, ikuti saja arus ceritanya. Karena menurut ahli psikologi yang meneliti tentang stres telah menemukan bahwa dengan kita menerima kenyataan yang sudah terjadi nih, kita tuh bisa memanfaatkan stres ini menjadi hal yang lebih positif. Lah, bagaimana caranya gitu kan? Nah, jadi ketika kamu sedang patah hati nih teman-teman, jangan sesekali coba untuk menolak kenyataan. Tapi mulailah dengan perlahan untuk menerima keadaan sambil memikirkan langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan. Lalu yang ketiga ini adalah sosialisasi. Kamu bisa manfaatkan momen patah hati ini untuk mendekatkan diri dengan keluarga dan teman-temanmu. Mungkin selama menjalani hubungan dengan dia, kamu tidak sempat mencengkrama dengan mereka secara akrab. Mungkin, maka jadikanlah momen ini untuk mengakrabkan diri dengan mereka. Untuk menghindarimu dari ancaman stres, dan kamu dapat meminta juga nih saran dari teman-teman ataupun keluargamu. Bagaimana sih yang harus kamu lakukan ke depannya, dan bagaimana sih cara kamu menghadapi kesedihan kamu itu sendiri dengan teman-temanmu dan keluargamu tentunya. Selanjutnya, tips yang keempat, ini merupakan suatu tips dari kutipan quotes yang bunyinya gini nih teman-teman. Luka yang disebabkan oleh cinta harus diobati dengan cinta lainnya. Artinya, ketika kalian sudah patah hati, putus dengan pasangan kalian, cobalah untuk membuka hati dengan orang lain. Dengan catatan, hati kamu sudah sedikit lebih baikan dari sebelumnya ya. Namun, harus berhati-hati dalam memilih hati. Jangan sampai kamu salah memberi hatimu kepada orang yang baru. Alih-alih menyembuhkan luka lamamu, kamu malah terluka lagi nantinya. Intinya sih jangan salah pilih obat ya. Karena obat yang katanya ampuh pun, ketika digunain di tubuh yang berbeda, reaksinya akan berbeda pula. Bener nggak? Yang terakhir nih, tips yang kelima, biarkan waktu yang menjawab. Mungkin kalian juga tahu bahwa ya biar aja waktu yang menjawab, paling nanti akan terselesaikan juga gitu kan. Karena ada ungkapan yang bilang Allah bisa karena biasa. Ini akan membuatmu terbiasa dengan keadaan walaupun kamu tidak menerimanya. Seiring berjalannya waktu, cepat ataupun lambat, kamu juga akan dapat melewati masa-masa sulit akibat stres yang ditimbulkan dari patah hati. Nah, ini adalah hal yang pasti ya, kita harus berharap dengan waktu yang menjawab.
Nah, mungkin kalian agak kurang ya kalau hanya mendengar tips-tips dan semua trik yang dikatakan apa sih yang harus kita lakukan ketika patah hati, tapi tidak ada tips apa yang harus kita lakukan lebih spesifiknya. Nah, di sini aku akan ngasih tahu nih tips lebih spesifik apa yang harus kalian lakukan di saat kalian sedang patah hati. Tips spesifik yang pertama ialah menulis. Nah, kamu bisa ceritakan pengalaman pahitmu dalam bentuk tulisan atau buku. Sehingga dengan ini kamu juga dapat berbagi pengalaman dan hatimu mungkin akan sedikit lega ketika kamu telah meluapkan emosimu lewat sebuah karya tulisan. Nah, jadi ada untungnya juga sakit hatimu dengan karya gitu kan. Yang kedua, membuat lagu. Nah, bagi kamu nih yang suka bernyanyi, sepertinya pengalaman pahitmu bisa menjadi sebuah karya agar kamu bisa meluangkannya dalam bentuk lagu yang menarik, menciptakan lagu yang menarik dari pengalaman yang pahit. Hal ini juga banyak dilakukan nih oleh beberapa musisi dari kalangan artis ibu kota dalam lagu-lagunya, sehingga dengan meluapkan kesedihanmu dari sebuah karya lagu akan banyak diminati oleh orang, karena banyak sih lagu-lagu galau yang booming gitu kan, karena isinya yang sedih dan mengena di hati para masyarakat Indonesia. Lalu nih teman-teman, selanjutnya yang ketiga, membaca buku. Jadikanlah momen ini untuk kamu belajar. Kamu bisa belajar apa saja untuk memperbaiki keadaan, seperti membaca buku tentang relationship contohnya. Nah, ada nih rekomendasi buku-buku relationship untuk kalian baca, seperti buku Female Brain dan Male Brain. Nah, itu dua buku yang mestinya kalian baca sih, agar kalian bisa menambah wawasan tentang bagaimana sih cara menjalin hubungan yang baik. Selanjutnya teman-teman, pada intinya kita tuh jangan saling menyalahkan. Kita juga tak mau hubungan itu berakhir. Yang perlu kita lakukan ialah jangan mengulang kesalahannya, baik kesalahan dalam perbuatan pada pasangan ataupun kesalahan dalam memilih pasangan. Dan jangan cepat percaya deh sama orang. Intinya hati-hati dalam memilih hati. Itu aja sih. Nah, itulah beberapa rangkuman tentang kenapa kita bisa patah hati yang dikutip dari sampaikapan.com. Semoga dapat membantu kalian agar tidak patah hati, dan bagi kalian yang sudah terlanjur patah hati nih, semoga kalian tidak berlarut dalam kesedihan. Amin, 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 amin. Dan harus melanjuti hidup kalian tentunya dengan hal-hal yang lebih positif tanpa memikirkan hal yang sudah tidak kita miliki lagi. Itu pastinya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.